Itu maksudnya Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup yang membawa kita kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena cuma melalui aku, kamu bisa ada di dalam Bapa. Sobat Home Ministry, dimanapun Anda berada, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-14, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sobat Home Ministry, dimanapun Anda berada, hari-hari ini, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu di mana orang Kristen merayakan hari raya umat Kristen. Sebelumnya kita sudah merayakan ibadah kematian Tuhan Yesus. Kemudian kita merayakan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saudara, setelah Yesus bangkit, selama 40 hari, dia kemudian menampakkan diri kepada murid-murid dan orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara, Yesus itu bangkit, itu bukan cuma omongan orang. Kalau kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, kita sedang berbicara tentang fakta. Faktanya di mana? Rasul Paulus bilang bahwa ada 500 lebih orang
yang melihat Yesus itu bangkit, yang berinteraksi dengan Yesus, yang berbicara dengan Yesus, yang melihat Yesus. Jadi saudara, kalau kita bicara bahwa kemudian fakta itu seperti apa, itu harus ada saksi-saksi hidup, saksi-saksi fakta. Bukan katanya, bukan kata orang, bukan kata si ini, bukan kata si itu. Tetapi saudara, orang-orang yang melihat Yesus bangkit, orang-orang yang berbicara ketika Yesus bangkit, orang-orang yang berinteraksi dengan Yesus waktu dia bangkit, itu ada 500 orang. Dan mereka lah yang menjadi jemaat Kristen mula-mula bersama dengan murid-murid yang percaya kepada Yesus, bahkan melihat Yesus terangkat ke sorga. Oleh karena itu, peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah fakta sejarah. Itu bukan cerita fiksi, itu bukan cerita hayalan, itu bukan cuma omon-omon. Jadi saudara, kalau ada yang bilang, apa buktinya? Saudara mau tahu buktinya apa? Saudara mau tahu buktinya apa? Buktinya gereja. Gereja adalah bukti nyata bahwa Yesus itu bangkit. Loh, kok gereja, Pak? Saudara, ketika gereja itu hadir, orang-orang percaya itu resikonya langsung dibunuh. Jadi resiko orang percaya Yesus, resiko orang lahir, gereja itu lahir, resikonya adalah mati. Resikonya berhadapan dengan kematian. Saudara, jangan kemudian berpikir bahwa kekristenan awal itu sama seperti sekarang. Murid-murid pakai jas sama seperti Pastor Raymond. Oh enggak. Ketika mereka percaya Yesus, mereka distigma. Distigma sebagai apa? Distigma sebagai ajaran sesat. Distigma sebagai apa? Distigma sebagai bidat. Karena itu darah mereka layak untuk dibinasakan, saudara. Oleh saudara-saudara mereka sendiri, yaitu orang-orang Yahudi pada saat itu. Oleh karena itu orang Kristen diusir keluar. Tidak boleh. Saudara tahu salah satu yang kemudian mencari dan mengejar orang-orang percaya gereja mula-mula siapa? Rasul Paulus. Jadi 500 orang saksi itu bersaksi. Dengan resikonya apa? Resiko dirajam pakai batu. Lihat Stefanus. Saudara baca cerita Stefanus dalam Kisah Para Rasul. Ketika dia sedang dirajam pakai batu, dia tetap menyatakan Yesus itu juru selamatnya. Dia tetap menyatakan kesaksian bahwa Yesus itu bangkit. Dia tetap menyatakan kesaksian bahwa dia melihat Yesus Kristus itu ada di sorga. Ini bukti nyata, saudara. Jadi kalau saudara mencari bukti bahwa Yesus itu bangkit, gereja itu adalah bukti bahwa Yesus itu bangkit. Perjalanan kekristenan itu bukan perjalanan yang mulus. Ini adalah perjalanan yang berdarah-darah. Ketika orang Kristen ada di Roma, saudara, orang Kristen itu dibunuh oleh Kaisar Nero. Orang Kristen itu difitnah. Orang Kristen dikambing hitamkan. Diberi stigma sebagai orang-orang kanibal, pemakan manusia. Kenapa? Karena mereka mengadakan pertemuan dan kemudian memakan roti dengan mengatakan makan daging Kristus dan minum darah Yesus. Nero kemudian menggunakan narasi, menggunakan cerita bahwa orang-orang Kristen pada zaman itu adalah orang-orang Kristen kanibal. Oleh karena itu saudara, orang-orang Kristen ditangkap. Mereka yang tertangkap, mereka kemudian langsung dimasukin ke dalam gelanggang. Untuk apa? Untuk kemudian bertanding dan kemudian bergelut dengan singa. Saudara pernah nonton Gladiator? Nah, orang-orang Kristen mula-mula, gereja mula-mula, seperti itu. Darah para martir itu
Bukanlah darah kemudian orang yang kemudian melakukan kekerasan. Bukan. Darah para martir itu adalah darah orang-orang yang betul-betul percaya, berpasrah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang nyata. Salah satu bapak gereja namanya Polikarpus. Polikarpus ini adalah murid dari Rasul Yohanes. Ketika Polikarpus berusia 85 tahun, dia menjadi salah satu tokoh, saudara. Tokoh gereja. Dan kemudian tentara Romawi datang. Tentara Romawi datang kemudian berkata kepada Polikarpus karena melihat, waduh ini kasihan ini orang tua. Sudah tua, orangnya sangat baik. Orangnya suka menolong penduduk-penduduk di daerah itu. Tapi masalahnya dia Kristen. Saudara, kalau kemudian menyandang predikat Kristen pada zaman rasul-rasul dulu dan zaman bapak-bapak gereja dulu, itu langsung didatengin sama tentara Romawi. Untuk dia apa? Disalipin. Jadi gak gampang saudara jadi Kristen. Gak gampang untuk mengatakan kami percaya bahwa Yesus itu bangkit. Itu gak gampang, resikonya kematian. Kemudian tentara Romawi ini bilang ke Polikarpus, kami berniat baik. Daripada Bapak ditangkap dan kemudian Bapak dibakar hidup-hidup, karena perintahnya tangkap, bakar hidup-hidup. Jadi tangkap, diikat di tengah kota dan dibakar hidup-hidup. Saudara, Polikarpus ketika didatangi, perwira ini berkata kepada Polikarpus, tentara-tentara ini berkata, sudahlah, Bapak sangkal aja imanmu. Kalau engkau sangkal imanmu, maka kami akan membebaskan. Polikarpus melihat tentara ini, dia cuma tersenyum dan dia bilang, terima kasih. Tapi selama 85 tahun saya mengenal pribadi yang bernama Yesus. Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Masakan di akhir usia saya ini, yang tidak seberapa, saya harus mengecewakan Yesus dengan menyangkal Yesus. Saya nggak akan lakukan itu. Kalau kalian mau tangkap, silahkan. Saudara, Polikarpus ditangkap, dibawa ke tengah kota. Disiapkan penggorengan di situ. Penggorengan, saudara. Dan dia digoreng hidup-hidup. Saudara bayangkan, digoreng hidup-hidup. Orang yang percaya Yesus resikonya itu. Ketika dia digoreng hidup-hidup, dia nggak mati. Bayangkan, Polikarpus itu nggak mati, akhirnya dia dilepaskan. Semua orang heran. Wow. Karena kemudian dia digoreng nggak mati, akhirnya kemudian dia diikat. Dan dia dibakar. Ketika dia dibakar, saudara, debunya itu terbang. Dan debunya dikenal sebagai debu emas. Itu cerita Bapak Gereja Polikarpus. Mengapa mereka punya iman demikian hebat, demikian kuat? Karena mereka percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Mereka punya iman, mereka melihat, mereka menjadi saksi. Mereka kemudian melihat hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, perkataan Tuhan Yesus itu menjadi bukti bagi iman mereka. Menjadi kekuatan bagi iman mereka. Apa yang menjadi iman mereka, itu yang mereka ajarkan.
yang mereka wariskan. Itu adalah bagian di mana iman mereka transfer kepada generasi selanjutnya. Kemudian jadilah kitab suci itu ditulis, dikanonkan, dan dimiliki oleh saudara dan saya. Di mana kita bisa baca, kita bisa lihat, kita bisa saksikan. Sama seperti Rasul Yohanes. Rasul Yohanes yang menjadi guru dari Polikarpus itu berkata, janganlah gelisah hatimu, menyaksikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, menyatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, menulis apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Jadi saudara, ada satu hal yang harus kita pahami. Kalau saudara percaya kepada Elohim, saudara percaya kepada Bapa, Tuhan Yesus bilang, mau percaya kepada Bapa, kamu harus melalui aku. Kenapa harus melalui Yesus? Kenapa untuk mengenal Bapa harus melalui Yesus? Saudara, saya mau tanya, saudara kenal Bapak saya enggak? Saudara kenal Bapak saya enggak? Enggak kenal. Oke. Udah pastilah enggak kenal. Ya kecuali keluarga saya yang melihat program ini pasti kenal. Tapi kalau saudara yang ada di Jawa Barat, yang ada di Purwakarta, yang ada di Bandung, pasti nggak kenal. Jangankan saudara yang ada di Purwakarta, di Bandung, dan sekitarnya. Bahkan teman-teman saya yang ada di Jakarta, Pastor Doni, Pastor Valdo, nggak kenal. Papa saya tuh seperti apa? Oke. Ya. Saudara nggak kenal. Kemudian ada orang lain datang. Cerita. Pastor Valdo, papanya Pastor Raymond itu begini. Pastor Valdo bilang, oh jadi papanya Pastor Raymond itu begitu ya? Iya, dia begini. Oke. Saya kemudian ketemu dengan Pastor Valdo. Waktu ketemu dengan Pastor Valdo, Pastor Valdo kemudian bilang, Pastor Raymond, saya dengar ada orang katanya yang bilang papanya Pastor Raymond begini. Saya bilang, oh, tapi menurut Pastor Valdo, papa saya seperti itu. Ya, saya cuma dengar cerita begitu. Oke. Sekarang saya mau cerita, papa saya itu seperti apa. Papa saya itu Pastor Valdo begini, orangnya begini. Dia begini, waktu saya kecil pernah ngalamin ini, kita itu sama-sama begini, dia sifatnya seperti ini. Saya ceritakan semuanya ke Pastor Valdo. Saya mau tanya kepada saudara, cerita yang lebih layak dipercaya adalah cerita saya sebagai anaknya atau cerita orang lain? Yang mungkin cuma lihat papa saya, ya, selama dia hidup mungkin cuma 5 kali dia lihat. Ketemu juga mungkin cuma beberapa kali. Saudara lebih percaya mana? Perkataan anaknya sendiri atau perkataan orang lain? Coba tanya, lebih percaya perkataan anak atau lebih percaya perkataan calo? Coba tanya. Nah, lebih percaya perkataan anak atau perkataan calo? Jelas saudara perkataan anak. Kenapa? Karena anak itu tahu pribadi bapaknya. Anak itu tahu sifat bapaknya. Anak itu tahu bagaimana keadaan bapaknya. Oleh karena itu Yesus bilang, percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Artinya yang aku sampaikan tentang Bapa ini benar. Kenapa? Karena aku nggak mungkin berkata-kata dari diriku sendiri. Karena aku dan Bapa ini satu. Kok bisa? Saudara, antara Raymond dan pikiran Raymond ini satu.
Pikiran Raymond ada di dalam Raymond. Ini nih satu. Gak bisa dipisahkan. Bukankah firman Tuhan bilang, siapakah yang tahu apa yang ada di dalam diri Elohim selain apa? Elohim itu sendiri. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu Elohim, itu Bapa pencipta segala sesuatu, maka saudara harus percaya bahwa Bapa menciptakan segala sesuatu dengan firman. Segala sesuatu diciptakan oleh Bapa dengan firman. Firman yang menciptakan segala sesuatu yang sehakikat dengan Bapa, yang ada di dalam diri Bapa, yang sederajat dengan Bapa, itu menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, mengambil rupa manusia, maka dia diberi nama Yesus. Sebelum dia menjadi manusia, sebelum dia mengambil rupa manusia, dia ada praadanya, saudara. Ada praeksistensi. Praeksistensinya sebagai apa? Sebagai firman di dalam diri Bapa. Oleh karena itu yang paling tahu tentang Raymond, pikiran Raymond. Yang paling tahu tentang saudara adalah pikiran saudara. Betul nggak? Kalau saudara mau bilang, Pak, pikiran saya nggak tahu siapa saya. Nah, saudara berarti amnesia. Hati-hati saudara. Kalau udah ngalamin amnesia itu bahaya. Yang paling tahu tentang diri saya adalah saya sendiri, pikiran saya. Oleh karena itu ketika Yesus berkata, percayalah kepadaku, percayalah kepada Elohim, aku dan Elohim itu adalah satu, aku dan Bapa adalah satu. Itu artinya Yesus ingin bilang, aku ini adalah firman, aku ini adalah pikirannya Bapa, aku ini adalah pikirannya Elohim. Kalau aku adalah pikirannya Elohim, masakan pikiran itu tidak tahu dirinya? Paham saudara? Karena itu kita percaya Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Karena itu kita percaya bahwa Yesus itu anak tunggal. Saya sudah berkali-kali jelaskan. Istilah anak tunggal itu monogenes theos. Kata monogenes itu artinya genetik tunggal. Karena itu diterjemahkan anak tunggal, monogenes. Bahasa Yunaninya. Anak tunggal itu artinya dia adalah satu-satunya. Jadi kenapa satu-satunya? Karena firman Elohim cuma ada satu. Firman Elohim cuma ada satu. Firman itu ada dalam diri Elohim. Dia disebut Logos. Dalam bahasa Yunaninya Logos. Logos itu ada dalam diri Elohim. Sebagai pikiran Elohim. Menyatu dengan Elohim, saudara. Tidak terpisahkan dengan Elohim. Ini Logos. Di dalam Elohim juga ada Roh. Karena dia adalah Roh Elohim. Elohim itu kudus. Dalam gereja, dalam firman Tuhan, dalam perjanjian baru disebut Roh Kudus. Karena dia adalah Roh Elohim. Jadi Roh Elohim itu ada di dalam diri Elohim. Firman Elohim ada di dalam diri Elohim. Dan ketika ada di dalam satu pribadi. Karena itu gereja merumuskan bahwa Roh Kudus, firman Elohim, itu satu ausia dengan Bapa. Satu ausia. Tapi tiga pribadi, ada tiga hipostasis. Maksudnya tiga hipostasis, tiga pribadi ini karena firman itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan firman, tapi mereka satu eksistensi. Paham nggak? Ini pikiran saya ada dalam diri saya, roh saya ada di dalam diri saya. Pikiran saya bukan roh saya bukan pikiran saya. Tapi pikiran dan roh saya ada di dalam saya. Ini eksistensinya satu.
Tapi ketika saya kemudian menyatakan, saya menyatakan lewat pikiran saya, lewat perkataan saya. Oke. Tapi perkataan saya dan pikiran saya ini nggak mungkin dinyatakan kalau roh itu nggak ada. Kalau roh nggak ada ya mati. Karena itu roh ada, Roh Kudus itu turut bekerja ketika firman menyatakan segala sesuatu. Ketika firman mengambil rupa manusia, di situ Roh Kudus ada. Di mana adanya? Karena itu Maria hamil dari Roh Kudus. Ketika Yesus bangkit karena Roh Kudus. Karena Roh Kristus dan Roh Bapa itu adalah satu roh. Oleh karena itu, saudara, ini harus kita paham. Ketika Yesus berkata, percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku, itu artinya Yesus mengatakan aku dan Bapa ini satu. Oleh karena itu, mari kita loncat dulu, saudara. Untuk ayat 2 sampai ayat yang keempat, itu akan kita bicarakan nanti, saudara. Pada minggu yang akan datang. Untuk membicarakan tentang cerita kenaikan Tuhan Yesus. Saya ingin kemudian memberikan latar belakang dulu pada khotbah minggu ini. Dan pada minggu yang akan datang kita akan bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat siapa? Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, ini saudara harus paham. Filipus ini polos. Jadi murid Tuhan Yesus yang paling polos ini Filipus. Karena itu kalau saudara perhatikan cerita ketika Tuhan Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Nah, Filipus ini di dalam kepolosannya mungkin suka ini cuma asumsi, Suka dikerjain kali sama teman-teman yang lain. Karena itu dia pernah disuruh, udah kasih tahu ke Tuhan Yesus, ini kalau beli roti segini uang kita nggak cukup nih. Nah, kemungkinan besar yang ngasih tahu itu Yudas, karena Yudas mungkin nggak mau ngasih tahu. Karena kan yang tahu kas itu kan Yudas. Tapi yang ngomong, kalau saudara baca cerita Injil Yohanes pasal yang ke-6 tentang mujizat memberi makan 5.000 orang itu saudara Filipus yang maju. Filipus yang maju loh. Padahal bendaharanya Yudas. Iya kan, harusnya kan bendahara yang ngomong, Tuhan, duit nggak cukup. Tapi yang maju Filipus. Karena orang ini polos, saudara. Polos luar biasa. Oleh karena itu, saudara, ketika kemudian Thomas. Nah, ini Thomas ini kritis dan krisis. Karena yang paling sering ngebantah Tuhan Yesus ini Thomas ini. Ini kalau kita pelajari karakter murid-murid memang menarik. Tapi itu bukan tema diskusi kita. Yang saya ingin khotbahkan hari ini adalah tentang bagaimana Yesus Kristus itu dan Bapa adalah satu. Karena ini penting kalau kita bicara tentang kenaikan. Kenapa Yesus itu harus naik? Ini poinnya, poin latar belakangnya. Kenapa sih Yesus itu harus naik ke surga? Nah, ini poin latar belakangnya. Oleh karena itu kita harus paham ini, saudara. Kata Yesus kepada Filipus ayat 9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi saudara, dalam kepolosannya, Filipus ini kemudian maju dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sudah. Kami nggak minta apa-apa. Kami nggak mau terlalu ribet. Yang kami mau, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kenapa saudara? Karena orang Yahudi itu percaya bahwa Bapa Yahweh itu nggak bisa dilihat. Bapa Yahweh itu terlalu mulia, terlalu kudus. Oleh karena itu mereka nggak berani, saudara. Dan mereka penasaran. Saudara pernah dengar cerita tentang Musa?
Waktu kemudian Musa itu, Tuhan memberikan kesempatan kepada Musa untuk meminta sesuatu. Musa kemudian berkata kepada Tuhan di dalam kitab Keluaran itu. Musa kemudian berkata kepada Tuhan, di dalam kitab Ulangan. Tuhan, kalau aku mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, kata Musa, tolong Tuhan, izinkan aku melihat wajahmu. Ini kata Musa. Tuhan kemudian berkata, Musa, kalau aku menunjukkan wajahku kepadamu, kamu mati. Kenapa saudara? Karena tubuh kita ini fana. Tuhan itu maha besar, maha luar biasa. Saudara bisa bayangkan power yang menciptakan segala sesuatu. Power di mana segala sesuatu itu bisa hidup. Power di mana segala sesuatu terkoneksi dan menjadi ada. Itu tiba-tiba menyatakan diri berhadap-hadapan muka. Angus Musa, saudara. Tubuh daging kita ini nggak kuat. Oleh karena itu Tuhan bilang, oke, kalau saya tampakkan diri, wajah kepada kamu, berhadapan muka, gak bisa. Tapi aku akan lewat. Aku akan melewati engkau. Jadi ketika kemudian Tuhan datang, Tuhan melewati, Musa cuma ngeliat punggungnya aja. Bayangin saudara. Kenapa? Karena gak bisa lihat wajah. Tapi Tuhan bilang berhadap-hadapan muka aku berbicara dengan Musa. Artinya Tuhan bicara dengan Musa itu secara langsung. Bukan lewat bencana, bukan lewat angin, bukan lewat alam, tapi langsung ngomong. Nah saudara, oleh karena itu orang-orang Israel menanti-nantikan bisa melihat Tuhan itu. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Filipus itu adalah kerinduan semua orang Yahudi pada zaman itu. Mereka merindu melihat Bapa itu. Mereka rindu supaya mereka bisa betul-betul tahu, kenal, lihat Bapa itu. Kata Filipus, itu cukup Tuhan, cukup. Nggak usah yang lain-lain. Lihat aja Bapa itu kayak apa. Itu sudah cukup bagi kami. Tuhan Yesus kemudian bilang kepada Filipus, Filipus, saya ini sudah sekian lama ada bersama kamu. Sekian lama kamu lihat wajahku. Sekian lama aku bercerita, ngobrol, malah tepok-tepok kamu mungkin. Sekian lama aku bersama dengan kalian. Filipus, sekarang kamu bilang tunjukkan Bapa itu kepadaku. Wah. Jadi selama ini Filipus kamu nggak percaya kalau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Saudara, saya mau bilang, untuk percaya hal ini memang sulit. Bahkan Filipus, murid-murid pada saat itu yang sudah 3 tahun ikut Yesus, bersama dengan Yesus, makan bareng Yesus, mendengar langsung perkataan Yesus, diajar oleh Yesus, masih ragu untuk percaya bahwa Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Oleh karena itu saudara, Tuhan pada ayat yang 10 berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Luar biasa saudara.
Tuhan Yesus memberitahukan kepada Filipus, oke Filipus, kalau kamu nggak bisa melihat Bapa di dalam aku, karena aku sedang mengambil rupa manusia, yang kamu lihat adalah rupa manusia ini, yang kamu lihat adalah rupa daging ini, dan itu membuat engkau susah percaya, maka sekarang percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang sudah aku lakukan, yang sudah kamu lihat, yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, itu cuma bisa dikerjakan oleh Elohim. Karena itu Tuhan bilang, kalau engkau tidak bisa percaya dengan penglihatanmu, maka percayalah dengan bukti perbuatan-perbuatan yang telah aku lakukan. Kalau saudara sulit percaya Yesus dengan nalar, dengan logika, dengan cara berpikir kita, maka percayalah Yesus itu dengan perbuatan-perbuatannya yang baik, dengan perbuatan-perbuatannya yang luar biasa, dengan perbuatan-perbuatannya dari zaman ke zaman yang sudah kita alami, yang sudah kita lihat, yang sudah kita saksikan, yang sudah kita dengarkan. Percayalah dengan perbuatan Yesus di atas kayu salib. Buat saudara dan saya, percayalah dengan apa yang Yesus lakukan, dengan menerima mahkota duri, dengan menerima cambukan dan cambukan demi saudara dan saya. Percayalah. Karena semua perbuatan-perbuatannya yang luar biasa buat saudara dan saya. Tuhan Yesus bukan untuk popularitas dirinya sendiri, saudara. Kalau Tuhan Yesus mau populer dengan menggunakan cara pikir sekarang, dengan menggunakan cara orang modern berpikir, kalau Tuhan Yesus mau viral, nggak usah dia mati di atas kayu salib. Dia tetap hidup saja, sembuhkan orang, lakukan mujizat, maka itu luar biasa. Kenapa dia harus capek-capek mati di atas kayu salib? Menjadi orang yang sepertinya kalah. Bahkan kemudian dihina. Pemuka-pemuka agama Yahudi berkata, lihatlah dia yang menyelamatkan manusia. Dia yang membangkitkan orang mati. Dia yang menyembuhkan orang sakit. Tidak bisakah dia menyelamatkan dirinya sendiri? Dia turun dari atas kayu salib itu. Saudara, Yesus tidak melakukan untuk dirinya sendiri. Karena itu dia berkata kepada Filipus dan murid-murid yang ada saat itu, bahwa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi kita percaya Yesus. Bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Bahwa Yesus itu sederajat dengan Bapa. Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu. Ayat ini jelas. Yesus sendiri yang bilang. Ini bukan pengajaran-pengajaran doktrin atau apapun. Ini kata firman. Jadi saudara, ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa.
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, ini kita bicara tentang kesatuan orang percaya dengan Yesus dan Yesus dengan Bapa. Saudara, bagaimana kita itu bisa terikat di dalam perjanjian dengan Bapa? Bagaimana kita bisa menyatu dengan Bapa? Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari keilahian itu? Kita menjadi bagian dengan kekekalan itu, yaitu Bapa atau Elohim itu sendiri. Caranya cuma satu, yaitu apa? Kita menyatu dengan kekekalan itu, yaitu Yesus. Oleh karena itu Yesus bilang, kamu harus percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau kamu percaya aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kamu juga harus percaya aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Karena kita ada di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, dan Yesus di dalam Bapa, dan Bapa di dalam Yesus, maka kita ada di dalam Bapa. Jadi saudara, kalau saudara bilang saudara mau datang ke sorganya Bapa, tapi saudara tiketnya lewat perbuatan-perbuatan baikmu, saya mau bilang perbuatan-perbuatan baik kita tidak bisa dikonversi untuk menjadi mata uang pintu sorga. Untuk dikonversi, untuk menjadi tiket masuk dalam kerajaan sorga, nggak bisa. Bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan sorga? Tuhan Yesus bilang, akulah jalannya. Mari kita mundur, kita mundur. Mohon maaf saya sedikit panjang saudara, mumpung lagi semangat ini. Jadi mohon maaf, saya selesaikan khotbah ini. Tapi saya ingin supaya jelas dulu. Perhatikan baik-baik. Ayatnya yang ke-6. Ketika Thomas berkata begini kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan Yesus bilang begini, ayat yang ke-6. Kata Tuhan Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui apa? Aku. Kok bisa? Jadi Yesus itu bukan cuma jalan dalam arti, oh Yesus jalan ke sorga. Yang saudara bayangkan jalan begini. Sehingga saudara kemudian berpikir bahwa karena Yesus itu jalan begini, saudara jalan ninjak begitu. Bahkan ada yang bilang kepada saya, karena Yesus itu jalan, Yesus itu cuma media ke sorga. Saudara tega banget nempatin Yesus seperti itu. Seolah-olah Yesus kita peralat untuk sorga. Kejam sekali cara berpikir kita. Saya ingin bilang kepada saudara, maksudnya Yesus sebagai jalan itu apa? Yaitu tadi yang Yesus bilang, aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Nah, kalau kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita, karena Yesus ini ada dalam Bapa dan Bapa ada dalam Yesus, maka Yesus itu jadi jalan buat kita langsung, direct, langsung ketemu Bapa. Jadi sekali lagi, supaya kita paham. Yesus bilang, aku ada di dalam Bapa. Bilang amin. Jadi Tuhan Yesus ada di dalam Bapa. Bilang amin. Dan Bapa ada di dalam Tuhan Yesus. Amin saudara. Jadi cara pergi kepada Bapa, kata Tuhan Yesus, lewat aku. Aku jalannya. Nah maksudnya apa? Bahwa pergi kepada Bapa lewat Yesus. Jalannya hanya lewat Yesus. Karena Yesus bilang, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Paham ya? Oleh karena itu, saudara dan saya harus ada di dalam Yesus. Kalau kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita, maka secara otomatis karena kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam Bapa, kita juga langsung ada di dalam Bapa. Itu maksudnya, saudara.
Itu maksudnya Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup yang membawa kita kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena cuma melalui aku, kamu bisa ada di dalam Bapa. Karena hanya melalui Yesus yang adalah pribadi dari Sang Firman yang berada dalam diri Bapa, cuma lewat Dialah kita bisa ada di dalam Bapa. Kalau kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita, maka kita ada di dalam Bapa langsung, saudara. Jadi lewat Yesus, saudara dan saya langsung transfer posisinya dalam Bapa. Kalau kita langsung ada di dalam Bapa, nah, Bapa itu di mana? Di sorga. Oleh karena itu, saudara, ketika kita langsung ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa secara otomatis, saudara. Kita ditransfer, nggak usah lewat rambut belah 7, rambut belah 9, rambut belah 10. Nggak usah. Kalau nggak punya rambut, gimana kayak Pastor Valdo? Sudah ada rambut ya sekarang. Nggak usah. Kita nggak usah, saudara. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Kalau kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita, maka kita otomatis ada di dalam Bapa. Amin, saudara. Karena itu perlu pemahaman kita lurus untuk memahami tentang siapa Yesus dari perkataan Yesus. Bukan dari perkataan yang lain-lain. Ini Yesus yang ngomong tentang dirinya sendiri. Tentang hubungannya dengan Bapa. Tentang siapa dia. Ini yang dibicarakan oleh Yesus. Jadi bukan pembicaraan dari siapa-siapa. Yesus yang berfirman. Yesus yang ngomong. Aku di dalam Bapa. Bapa di dalam aku. Yesus juga yang ngomong. Apabila kamu di dalam aku di dalam kamu. Saudara perhatikan. Ini penyatuan. Menyatu sebagai tubuh Yesus. Maka secara otomatis sebagai tubuh Kristus kita akan menjadi tubuh Bapa. Menyatu dan ada dalam eksistensi kekekalan itu. Jadi kekekalan itu hanya lewat Yesus. Karena kasih karunia Yesus. Bukan lewat usahamu sampai kamu kemudian mencapai level sempurna. Bukan, itu bukan ajaran Kristen. Gak bisa kesempurnaan daging akan kemudian mengkonversi sorga. Darah dan daging tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kesempurnaan perbuatan-perbuatan daging kita terlalu jauh standarnya daripada kesempurnaan sorga. Jadi jangan berpikir karena perbuatan kita. Yesus bilang, karena perbuatan Bapa di dalam Yesus. Percayakah kamu akan hal ini? Kata Tuhan Yesus. Kalau pertanyaannya ditanyakan sekarang kepada kita, kalau kamu susah percaya karena Yesus mengambil rupa manusia, kamu susah percaya bahwa dia sederajat dengan Bapa, maka Yesus bilang, percayalah karena perbuatan-perbuatan yang sudah kamu lihat. Perbuatan-perbuatan Yesusnya. Kalau kita percaya, maka kita harus berkata, Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus ada di dalam Bapa. Bapa ada di dalam Yesus. Karena Yesus ada dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus, maka saya yang ada dalam Yesus, saya juga ada dalam Bapa. Bilang dong, saya juga ada dalam Bapa. Amin. Coba saudara katakan ke samping kiri kanan. Saya percaya Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Dan saya percaya saya ada di dalam Yesus. Karena itu saya ada dalam Bapa. Kalau Bapa ada dalam sorga, Yesus ada dalam sorga, maka Raymond juga ada dalam sorga. Amin, saudara. Itu jaminan jalan keselamatan. Hanya lewat Yesus. Yesus satu-satunya jalan. Karena lewat pribadi itu harus ada di dalam dia.
Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Berbuat apa-apa aja nggak bisa, apalagi mencapai sorga, mimpi. Nggak bisa. Oleh karena itu, iman kita harus kokoh. Kita harus tetap percaya. Kita harus yakin bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Karena hanya lewat Yesus kita bisa ada dalam Bapa. Karena Yesus ada dalam Bapa, karena Bapa ada dalam Yesus, karena kita yang ada dalam Yesus pasti ada dalam Bapa. Tuhan Yesus memberkati.